Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit materi tentang pengertian pengembangan materi IPA dan model atau metode pembelajaran NHT serta Jigsaw. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, alangkah baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Nah, di sini ada saya sendiri, yaitu Febianti dengan NIM 120100078 dan ada Asmika dengan NIM 120100003 dan yang terakhir ada Leoni Andriani Saputri. Aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan IPA. Ilmu pengetahuan alam berasal dari bahasa Inggris natural science. Secara singkat biasanya disebut science yang berarti ilmu pengetahuan. Natural berarti alamiah. Jadi, IPA dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Ilmu pengetahuan alam atau IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan, tetapi kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, ataupun prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas, dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan baru, menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPBA. Dalam perkembangannya, ternyata banyak proses yang penjelasannya memerlukan bantuan dari 2 atau lebih cabang ilmu, yang merupakan kombinasi dari cabang-cabang yang telah ada seperti kimia, fisika, biokimia, biofisika, dan geofisika. Nah, ada beberapa pendapat ahli. Di sini saya mengambil salah satu pendapat ahli, yaitu menurut Trobrick NBB pada tahun 1990, sains atau IPA merupakan representasi dari hubungan dinamis yang mencakup 3 faktor utama, yaitu the extent body of scientific knowledge, the values of science, and the movement and process of science, yang artinya sains merupakan produk dan proses serta mengandung nilai-nilai. Oleh karena itu, IPA juga harus dipandang sebagai cara berpikir untuk memahami alam. Nah, sebagaimana cara untuk melakukan penyelidikan dan sebagai kumpulan pengetahuan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran NHT. Model pembelajaran NHT atau Number Head Together adalah salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, meningkatkan semangat kerjasama siswa. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Numbered berarti penomoran, head together berarti berpikir bersama. Jadi, model pembelajaran head together adalah berpikir bersama. Nah, teman-teman sekalian, di dalam model pembelajaran NHT ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran NHT ini yang pertama yaitu dapat memperluas pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, melatih siswa untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, terciptanya saling percaya serta kerjasama antar siswa dan antar anggota kelompok untuk berpikir dalam menyelesaikan satu tugas atau masalah. Yang keempat, siswa saling berpikir aktif dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga siswa mampu untuk mengembangkan keterampilannya berpikirnya. Yang kelima, yaitu dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif, model NHT ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah,
Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran NHT ini yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran NHT, suasana kelas menjadi lebih ramai bahkan sampai tidak terkontrol. Yang kedua, guru harus melakukan pengelolaan kelas dengan baik serta guru harus melakukan persiapan yang matang sebelum menerapkan model NHT. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan rekan-rekannya pada tahun 1979. Pembelajaran Jigsaw ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendukung siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal itu merupakan kelompok awal di mana terjadi pembagian masing-masing materi yang berbeda untuk setiap anggota. Nah, kemudian kelompok ahli itu merupakan kelompok yang terbentuk dari sekumpulan anggota kelompok asal yang mempunyai materi yang sama. Nah, jadi dalam kelompok asal yang memiliki materi yang sama itu dijadikan kelompok ahli. Nah, sama dengan model metode pembelajaran NHT, model pembelajaran Jigsaw itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari metode Jigsaw? Nah, kelebihan dari metode pembelajaran Jigsaw itu adalah yang pertama, itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, itu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang keempat, meningkatkan relasi sosial dalam bentuk kerjasama serta saling menghargai orang lain. Nah, yang kelima dan yang terakhir, ini memupuk rasa tanggung jawab peserta didik lebih besar. Nah, jadi dalam metode pembelajaran Jigsaw ini, siswa dituntut untuk bertanggung jawab karena dia akan menguasai materi dan juga harus menjelaskan materi yang dia kuasai kepada teman-temannya. Nah, kemudian kekurangan dari metode pembelajaran Jigsaw itu ada yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Nah, yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang keempat, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.